Perkenalkan, nama saya Atifa. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang saya. Pede banget ya. Ya, saya hari ini akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua tentang sebuah konsep, sebuah prinsip yang penting banget dalam hidup kita sebenarnya. Tapi kadang kita sebagai manusia lupa gitu tentang hal ini, yaitu bahwa semua amal yang kita lakukan hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapa di sini yang hafal ayat ini? Insya Allah pada hafal semua ya, karena ini sudah termasuk bagian dari doa iftitah kita. Doa iftitah atau doa pembuka. Apa sih artinya ketika kita membaca doa itu gitu ya? Salah satu versi doa iftitah ya. Katakanlah sesungguhnya sholatku. Nah, di situ ketika kita sholat itu kan, sholat itu asal katanya kan silah. Silah itu artinya menyambung gitu ya. Nah, menyambung apa maksudnya nih teh? Menyambung koneksi, menyambung rasa, menyambung pikiran, menyambung hubungan gitu antara makhluk dengan khaliknya. Ya, makanya sholat itu kedudukannya sangat penting sekali. Kenapa? Karena dia sebagai pembeda antara makhluk dan khalik tadi. Allah marah banget pada orang-orang yang nggak sholat. Kenapa? Karena ya berarti kenapa dia nggak sholat padahal kan dia makhluk, seperti itu. Ya, nah di salah satu doa iftitah kita mengatakan ini sama Allah, kita janji sama Allah. Ya Allah, ya Allah, sholatku, kan kita tuh hidup punya berapa jam? 24 jam. Ya, kita hidup punya 24 jam. Nah, 24 jam kita itu ngapain aja? Untuk apa saja? Aktivitas apa saja yang kita lakukan? Ya, dan di sini Allah bilang gitu kan, Allah perintahkan kita dan kita diminta untuk berikrar setiap harinya, bahkan setiap hari itu 5 kali ikrar bahwa ya Allah, sungguh sholatku di antara waktu 24 jam itu, kemudian wanusuki, dan waktu di antara kedua sholatku, jadi antara zuhur sama asar itu ada waktu di antara itu disebut waktu nusuk. Ya, sungguh sholatku, wanusuki, dan waktu di antara kedua sholatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mendeklarasikan kemurnian niat ibadah kita, kemurnian niat beraktivitas kita hanya untuk Allah. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Ya, nah di sini mungkin pernah bahas ya tentang, atau denger di YouTube gitu ya, tentang surat Al-Bayyinah ayat kelima, bahwa kita ini tidak diperintahkan dan aku tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam agamanya. Ya, bahwa ternyata the only reason Allah menciptakan kita adalah untuk apa ya? Ada yang bisa jawab? Ibadah kepada. Betul. Ya, Allah menciptakan kita, satu-satunya alasan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi ibadah itu seperti apa? Apakah hanya sholat saja yang disebut ibadah? Apakah hanya ketika ngaji saja disebut ibadah? Apakah ketika hanya mendiskusikan seperti ini saja yang disebut ibadah? Padahal kita punya dimensi kehidupan yang lain. Kita punya teman, kita pasti pengen main, ke mall mungkin, ke bioskop, ke karaokean, atau ke pasar. Ya, itu ibadah bukannya? Dan sebaliknya, apakah ketika ada orang yang sholat, haji, ngaji, berarti dia pasti ibadah di sisi Allah? Kan belum tentu juga. Sehingga yang namanya sebuah tugas, ketika ini kan pada mahasiswa nih atau SMK, SMA sederajat, ketika dosen atau guru itu memberikan tugas, itu pasti dengan penjelasan-penjelasan yang detail mengenai tugas tersebut. Parameter sehingga ada orang yang dapat nilai A, ada orang yang dapat nilai B, ada orang yang dapat nilai 90, ada orang yang dapat 5 misalnya kayak gitu.
tugas dari Allah ada parameternya? Tentu ada. Yang salah satunya adalah di surat Al-Baqarah ayat ke-5 ini, bahwa parameter ibadah, parameter sebuah aktivitas disebut ibadah itu ada 3. Ya, yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan aku tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mampu membalas kita tanpa terzolimi sedikit pun, gitu ya, tanpa ada kurangan timbangan kelebihan sedikit pun, hanya Allah. Ya, kalau misalnya kita tidak tidak meniatkan, mengkoreksi gitu ya niat kita dari awal, kemudian kita melakukan sebuah amal itu, kemudian nanti di akhirat kita dimintain sama Allah, di akhirat ketika kita ada kesulitan gitu ya, kita minta pada Allah, ya Allah, mana balasan untuk amalku yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian nanti Allah bisa aja bilang, ketika niatnya bukan karena Allah ya, mintalah kepada orang atau sesuatu yang kau niatkan amalmu untuknya. Nah, kita mau kemana, mau ngapain kalau misalnya Allah sudah bilang seperti itu? Gitu. Ya, jadi yang pertama memang memurnikan ketaatan pada Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, kemudian syarat ibadah yang lain apa? Ya, kalau di ayat ini Allah menjelaskan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa yu'tuz zakat. Dua hal ini adalah syariat yang selalu berdampingan. Kenapa? Karena dia adalah simbol. Ya, jadi bukan berarti udah kita sholat sama zakat aja beres gitu. Enggak gitu. Bukan begitu ya. Ya, maksudnya apa? Zakat adalah sholat adalah simbol kita menyerahkan diri kita untuk diatur dengan kepengaturan Allah. Zakat adalah simbol harta kita mau diatur dengan kepengaturan Allah. Ya, dengan syariat Allah. Maka berarti ketika ada dua kalimat ini di dalam Quran, maksudnya adalah kamu ibadah harus sesuai syariat. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi syarat ketiga dalam beribadah, ya dalam mendeklarasikan aktivitas kita hanya untuk Allah, syarat ketiganya adalah kita harus berada di dalam din yang lurus. Ya. Nah, tapi balik lagi, din itu apa? Ya. Hanifah, dinu Hanifah itu apa maksudnya? Din itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada yang bisa jawab gak? Agama. Oke. Wadzalika dinul qayyimah, dan begitulah agama yang lurus. Ya. Tapi begini, bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat spesifik. Ya. Setiap kalimat atau diksi, setiap kata yang Allah pilih di dalam Al-Quran itu ada maksud tersendiri kenapa Allah menyebut itu. Untuk agama sendiri sebenarnya bahasa Arabnya gak cuma din, ada nilah. Tapi kenapa Allah memilih kata din untuk mewakili agama dalam sudut pandang bahasa Indonesia gitu. Atau bahkan ternyata makna din itu sendiri jauh lebih luas daripada makna agama dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau di surat Yusuf itu Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Ya, jadi agar setiap katanya, setiap bahasa, setiap kalimat yang ada di Quran itu kita pikirkan, termasuk pemilihan kata. Gitu. Ya. Nah, agama kalau kita bandingkan gitu ya, jangankan dibandingin sama bahasa Arab, sama bahasa Sunda bahasa Indonesia kalah nggak? Kalah ya. Waktu itu saya bukan orang Sunda, saya asli Jakarta, dan saya sudah tahun keberapa ada di Bandung, cuman saya belum menguasai bahasa Sunda seutuhnya, karena banyak banget gitu ya, terus bunyinya tuh rada beda gitu dengan dulu saya pondok pesantren di Jawa Tengah.
Itu rada beda gitu kan. Waktu itu saya pernah dapat broadcastan bahasa Sunda, orang jatuh itu juga beda-beda, tergantung gaya jatuhnya. kan kan gitu ya. Ya, dibandingkan bahasa Arab, bahasa Sunda aja udah jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Apalagi dengan bahasa Arab. Ya, contohnya di bahasa Arab itu ada ro'a, ada nazar, ada basor. Keduanya sama-sama, semuanya tiga-tiganya sama-sama artinya ngelihat. Tapi penglihatannya itu beda gitu. Kalau ro'a itu sebatas melihat saja. Kayak misalnya analoginya gini. Saya lagi jalan, kemudian saya ngelihat ada orang terjun payung. Terjun apa sih? Ya, terjun payung istilahnya, terjun payung. Ya. Terus saya lihat, oh ada orang terjun payung. Terus saya lanjutin jalan lagi. Nah, itu namanya ro'a. Ngelihat sekilas. Ya. Tapi kemudian ternyata orang yang terjun payung itu kelibet-libet. Ya, nyangkut parasutnya, nggak bisa kebuka. Gitu ya di angkasa itu kan. Nah, kemudian saya lihat, kenapa tuh gitu kan. Memperhatikan dengan lebih, dengan sangat, itu disebut nazar. Lihatin gitu ya, ini kenapa gitu kan, itu nazar. Tapi kalau basor itu, misalnya orang yang kelibet-libet itu kemudian ditemukan meninggal gitu ya, nyangkut di pohon terus meninggal. Orang-orang biasa, orang-orang awam akan mengatakan, wah dia meninggal karena jatuh terjun payung gitu. Parasutnya nyangkut segala macam. Tapi beda dengan ahli forensik misalnya. Ya, ketika diteliti ternyata orang ini sudah meninggal beberapa menit sebelum dia turun dari pesawat misalnya. Karena telah ditemukan ini gitu kan ya. Nah, melihat dengan ilmu disebut basor. Iya, nah itu dalam bahasa Arab itu beda gitu ya. Kapan melihat dipergunakan untuk konteks apa, untuk konteks ini yang mana, itu ada reasonnya. Nah, balik lagi kepada ayat ini bahwa salah satu alasan mengapa, salah satu cara bagaimana agar semua amal kita itu bisa diklaim hanya untuk Allah adalah dengan berada di dalam din yang lurus. Ya, tadi balik lagi, din itu apa? Dari sudut pandang bahasa Arab, maknanya apa gitu kan? Ya, ternyata di surat Yusuf gitu ya, Allah bilang bahwa gini deh, kan kita pernah belajar matematika ya, tahu diagram Venn nggak? Aduh, apa itu teteh ya Allah. Diagram Venn tuh yang misalnya ada lingkaran, terus ada lingkaran lagi, terus kemudian dia bersinggungan gitu ya, dan ada irisannya, ngerti ya? Diagram Venn. Nah, tapi ini diagram Venn-nya tuh di lingkaran, terus ada lingkaran kecil di sini, gitu ya. Nah, din itu adalah lingkaran yang besar, agama itu adalah lingkaran yang kecil di dalam situ. Ya, kenapa bisa begitu teh? Karena makna agama secara bahasa Indonesia adalah ajaran untuk menenangkan manusia. Tidak agama kacau. Ya, agama adalah ajaran untuk menenangkan manusia, untuk membuat manusia tidak kacau. Dengan definisi itu, Hindu bisa disebut agama, Islam bisa disebut agama, Kristen bisa disebut agama, Katolik bisa disebut agama. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang din, ya bahwa din itu apa? Din itu adalah kalau di kitab kamus bahasa Arab ya, itu menyebutkan dan di surat Yusuf tadi ya bahwa di surat Yusuf itu Allah bilang bahwa din itu adalah undang-undang. Di kamus itu mengatakan bahwa din itu adalah nizamul hayah, sebuah sistem hidup. Ya, kenapa disebut sistem hidup? Ada nggak tema kehidupan yang nggak Allah cantumkan di dalam Islam? Yang nggak Allah bahas di dalam Islam? Ada nggak? Ada nggak
sistem ekonomi Kristen? Ada nggak? Pernah dengar nggak? TTT? Enggak. Sok aja cari, nggak ada. Iya, nggak ada. Ada nggak cara berpolitik ala Hindu? Ya, ada nggak? Iya kan? Ada nggak syariah berteman ikhwan akhwat gitu ya dalam ajaran Katolik? Ya, ya. Dan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Nah, Islam itu hal-hal yang sederhana saja diatur. Ya nggak? Mulai dari kita tidur. Itu kan ada caranya. Wudhu dulu, baca tabarok dulu, baca ayat kursi dulu, kemudian baca trikul, kepretin dulu sih kasurnya pakai sapu lidi, kemudian menghadap kanan, tangannya seperti apa. Itu kan ada step-stepnya gitu. Hal yang sederhana seperti itu aja ada aturannya di dalam Islam. Apalagi untuk hal-hal yang makro. Ya, ekonomi di Islam ada. Ya, ilmu politik di Islam ada. Ideologi di Islam apalagi. Sosial di Islam ada. Pendidikan ala Islam ada. Pertahanan keamanan dalam Islam ada. Ya, Islam itu adalah sebuah, makanya Islam itu Allah sebut sebagai din di dalam Quran, karena makna din itu sendiri adalah sebuah sistem kehidupan yang saling sambung menyambung antara satu aspek dengan aspek yang lain. Kita nggak bisa misalnya, oh ini sistem din Islam, sebuah sistem hidup Islam. Ekonominya Islam, politiknya Islam, tapi ideologinya Katolik, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, atau kebalik, ideologinya Islam, sosialnya Islam, politiknya Islam, tapi ekonominya ada ribanya, boleh nggak? Nggak bisa. Ya, sama seperti halnya sistem pencernaan kita lah. Ya, sistem pencernaan manusia itu ada mulut, ada tenggorokan, ada lambung, ada usus 12 jari, ada usus halus, rektum, anus. Ya, bisa nggak kita ganti lambung kita dengan lambung sapi? Kan nggak bisa. Ya, atau jangankan lambung sapi, tuker antar manusia aja itu nggak bisa. Ya, pun kalau misalnya cocok tuker gitu ya, donor organ, dia harus minum anti supresan imun selama hidupnya, karena pasti ada penolakan di dalam tubuhnya terhadap organ baru tersebut gitu kan. Ya, nah maka begitu juga dengan Islam sebagai sistem hidup. Ya, setiap aspeknya di dalam sistem hidup itu punya syariah tersendiri. Ya, adalah Islam itu adalah sistem hidup di mana syariat Allah dijalankan di situ. Ya, yang mengatur masyarakatnya untuk bertauhid pada Allah. Ya, kita lihat saja waktu zaman Nabi Muhammad, bisa nggak kita memurnikan ketaatan di Mekah pada saat itu? Kan sulit ya, karena Mekah waktu itu masih menggunakan sistem jahiliyah, ya, yang mana kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan trio abu gitu kan, yang menguasai para penguasa. Kan seperti itu. Ya. Nah, Allah bilang lagi di surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi, dan barang siapa yabtaghi mencari ghairal islami dina, selain Islam sebagai dinnya, sebagai sistem hidupnya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Ya, jadi kenapa Allah bilang seperti ini? Karena gini, teman-teman semua, ketika orang itu berbuat baik, seseorang manusia berbuat baik gitu ya, tapi dia tidak berdin Islam, bersistem Islam, ya, tidak berada di dalam din Islam, bagaimana dengan amalnya? Diterima nggak di sisi Allah? Padahal salah satu syarat ibadah tadi adalah berada di dalam din Islam. Ya, gitu. Nah,
khasirin, rugi. Kenapa? Karena tadi dia di akhirat dia banyak melakukan, di dunia dia banyak melakukan hal-hal yang mungkin positif, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun balasan. Kenapa? Karena ada satu syarat yang kurang, dan itu adalah keadilan buat Allah. Maksudnya gimana teh keadilan? Gini lah, contohnya ya, misalnya ada tempat bimbel atau tempat, dan bimbel lah, kampus lah ya, ada kampus, terus kemudian Teh Rika ya, saya ambil contoh Teh Rika. Teh Rika kuliah di sana, Teh Rika di kampus itu, misalnya kuliah di ITB ya, Teh Rika kuliah di ITB, terus kemudian Teh Rika sebelum masuk ke ITB itu kan Teh Rika melalui proses ya, seleksi administratif kan, SBMPTN, SNMPTN, rapot apa segala macam, bayarnya, daftar ulang, itu kan ada step-stepnya gitu, sehingga resmi nih Teh Rika menjadi mahasiswa ITB. Nah kemudian suddenly ada seorang yang tiba-tiba masuk ke kelas. Nah Teh Rika kan nggak tahu ya, maksudnya kan Teh Rika anak baru juga, dia tiba-tiba masuk ke kelas, dikirain mahasiswa juga, jadi dia ikut pembelajaran gitu. Ya, dan dia pinter di kelasnya, tapi dia tidak melalui proses-proses tadi, seleksi tadi. Ya, langsung gue datang gitu. ITB mengakui dia sebagai mahasiswa nggak? Enggak. Kenapa? Memenuhi syarat. Karena? Kenapa? Tidak mengikuti syarat dan prosedur. Iya, tidak mengikuti syarat atau prosedur yang berlaku, proses-proses yang berlaku. Gitu. Itu adalah sebuah keadilan buat Teh Rika dan buat dia. Ya, kalau misalnya Allah, ya udah deh siapa aja deh yang beramal soleh, yang baik, boleh deh masuk surga, itu berarti Allah nggak adil dong. Kan ada orang-orang yang pada akhirnya menemukan Islam setelah sebuah proses yang pencarian yang cukup panjang gitu. Orang yang terlahir dari orang tua yang muslim, belum tentu orang anak itu gitu ya memahami bahwa dirinya itu ada berdin Islam, belum tentu. Dia harus menemukan proses, dia harus menempuh proses gitu ya, menemukan hidayah, sampai akhirnya dia sadar bahwa oh iya, aku muslim, Robku Allah, dan aku sekarang berada di dalam sebuah sistem kehidupan yang namanya Islam. Gitu. Di Al-Quran itu cuma ada dua, Islam dan ghairul Islam. Sistem Islam dan sistem selain Islam. Ya. Oke. Ketika kita sudah memenuhi 3 syarat ini, ya, bahwa kita yang pertama ketika kita beraktivitas murni nggak kita ngelakuinnya karena Allah. Kedua, ketika kita beraktivitas sesuai nggak dengan syariat Allah, atau masih ada syariat yang Allah langgar. Ya, kemudian yang ketiga, kita melaksanakannya dalam rangka berada di dalam din Islam nggak? Ya, kalau kita memenuhi 3 syarat ini, maka tadi semua amal hanya untuk Allah itu bisa kita klaim, insya Allah. Ya, meskipun sebenarnya apakah amal kita diterima atau ditolak, itu kan kita nggak pernah tahu. Itu adalah kebijakan di sisi Allah. Cuman yang kita bisa lakukan adalah takwa, berusaha semaksimal mungkin agar ya memang alasan kita melakukan aktivitas itu hanya untuk Allah semata. Ya, meskipun butuh latihan ya. Kan kita juga nggak bisa. Kadang kita kan nggak menguasai hati kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya kita tuh udah pengen ini, kita udah pengen lurus niatnya ya, begini. Tapi kan ada namanya setan ya. Kok setan lagi sih tuh yang disalahin, saya kasihan. Nggak apa-apa ya, menyalahkan setan itu. Memang mereka itu ada untuk disalah-salahin. Iya gitu kan. Nah, yang namanya setan gitu kan, yang namanya ujian itu kan akan terus-menerus datang. Ya mungkin kita di awalnya benar niatnya karena Allah, tapi di tengah gimana? Di akhir gimana?
Ya, itu kan yang pembatal itu kan pembatal niat, karena Allah itu kan bisa ada di awal, di tengah, di akhir. Gitu kan ya. Nah, jadi bahkan setelah amal itu selesai, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kemudian kita mengungkit amal itu lagi, itu bisa hilang amalnya karena kita sebut, kita bocorkan rahasia antara kita dengan Allah kepada orang lain. Gitu, ya. Jadi memang Teteh setuju banget sih, apalagi di bulan Ramadan ya, kita ada kumpul-kumpul, ada ngobrol-ngobrol seperti ini, untuk kembali lagi nge-charge, untuk kembali lagi nginget tentang konsep-konsep yang pada akhirnya membuat kita sadar bahwa satu-satunya alasan kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu jauh lebih baik daripada daripada dunia. Kata Allah kan seperti itu. Surat apa itu? Ada yang tahu itu surat apa? Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat cinta Allah kepada hamba-hambanya yang sedang kesepian, sedang diuji, sedang ngerasa kecewa, sakit, sendiri, ditinggalkan, merasa ditinggalkan. Oh, jadi ini ya, kita kemana-mana nanti. Ya, kata Rasulullah itu, dunia itu tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk di mata Allah. Kalian pernah nempok nyamuk? Sekecil itu. Coba kalau kalian, kalau nanti kita nepok nyamuk gitu ya, terus kita lihat sayapnya, ya Allah segini dunia, lebih kecil dari itu gitu ya dunia. Atau kata Rasulullah juga kepada para sahabat, seandainya dunia itu seperti gini, kamu pergi ke laut, tepi laut, kemudian kamu celupkan tangan kamu ke sana, kelingking kamu ke sana, kemudian kamu tarik kelingking itu, maka kan ada yang netes-netes airnya 1, 2, itu adalah dunia. Sedangkan samudra itu adalah akhiratnya. Ya. Nah, jadi sebegitu luasnya rahmat Allah di surga gitu kan. Ya, masalahnya surga kita nih yang belum jelas ya. Iya kan. Meskipun Allah tuh sudah membantu banget loh. Allah membantu dengan, coba bayangin ya, kurang baik apalagi, Allah itu mencatat satu amal baik kita, itu dicatatnya 10 kali. Kalau kita ngelakuin dosa, dicatatnya cuma sekali. Kalau amal saleh, kita niatin, belum kita lakuin, itu udah dapat pahala. Kurang baik apalagi gitu kan. Ya, kalau baru diniatin dapat 1, kalau udah dilakuin dicatat 10 kali. Di bulan Ramadan dilipat gandain sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amal-amal yang kata Allah tuh, aku aja yang balas gitu, saking besarnya amal itu. Di bulan Ramadan juga ada ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ya, maksudnya gimana teh? Dulu Rasul pernah kayak protes gitulah, ya Allah, umatku tuh usianya cuma 60 tahunan. Terus nanti gimana amalnya dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Kata Allah, akan diberikan padamu satu bulan di mana satu malam gitu, di satu bulan yang mulia, di mana di malam itu nilainya adalah 1000 bulan. Kalau kita beramal di malam itu gitu ya, sama aja kita melaksanakan amal itu selama 1000 bulan gitu, kata Allah kan seperti itu. Ya, jadi sebaik itu Allah. Nah, kita bagaimana nih merespon atau menggunakan kebaikan dan kesempatan yang sudah Allah berikan itu, Allah bisa. Saya serahkan kepada MC atau moderator, Kak Rika ya, MC-nya ya. Iya, mangga teh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Atifa ya yang sudah menyampaikan materi, dan saya akan simpulkan secara sekilas.
tema hari ini tentang semua amalan hanya untuk ridho Allah. Jadi kita harus setiap harinya dan selalu evaluasi untuk setiap hal yang kita lakukan diniatkan kepada Allah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ibadah juga punya parameternya gitu. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua itu ibadah. Ibadah itu luas ya, tidak mencakup sholat dan zakat. Dan sholat dan zakat itu adalah sebagai simbol. Dan yang ketiga itu adalah din yang lurus. Din yang di sini itu apa? Yaitu agamanya agama Islam. Karena percuma kalau misalkan agamanya tidak Islam, maka di akhirat akan merugi. Termasuk orang-orang kafir sekarang atau non-Islam yang berbuat baik tidak akan diterima oleh Allah. Dan itu merupakan suatu keadilan gitu buat kita ya. Karena kan di Islam itu kalau bisa, misalkan orang milih Islam tuh kenapa ya ribet, banyak aturan, banyak ini itu gitu. Pastinya melihat agama lain kok lebih banyak mudahnya gitu. Tapi sejatinya Islam itu bukan melarang, tapi membuat kita itu terjaga aman gitu. Karena Allah sebaik-baiknya pembuat aturan. Nah, untuk berikutnya akan ada sesi tanya jawab ya Teh, boleh? Oke, kepada teman-teman yang mau bertanya atau barangkali apapun itu menyampaikan sesuatu, dipersilahkan kepada kalian, kepada teman-teman. Berapa Teh pertanyaannya? Sebanyak-banyaknya ya. Mangga. Oke, ada yang mau bertanya tiba? Teh Bunga, Teh Sandra, Teh Afira, Teh Erli? Kalau bertanyanya di luar konteks boleh nggak? Boleh Teh Atima, boleh ya. Boleh, mangga. Dan yang di tentang din, kan tadi dijelasin ya kalau din itu nah gimana dengan sistem Indonesia gitu yang kan nggak nerapin ke agama semua gitu Teh, masih banyak kayak politiknya itu korupsi gitu, terus kayak gitu. Nah gimana cara kita buat apa sih din yang lurus seperti yang kita jelaskan tadi gitu. Paham gak sih Teh? Pertanyaannya bagaimana dengan konteks din yang lurus di Indonesia, begitu ya Teh Bunga ya? Iya betul. Oke, terima kasih. Teh Atifa mau langsung menjawab? Dikumpulin aja dulu Teh sekalian mungkin. Oh iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang selain Teh Bunga, Teh Sandra, Teh Erni, Teh Afira, Teh Revina. Oh, itu ada di chat. Kak izin bertanya, bagaimana kalau kita tahu... Bentar. Aku harus buka dulu. Nah ini, Kak izin bertanya, bagaimana kita tahu kalau niat kita adalah untuk beribadah dan mencari ridho Allah, misalnya di dalam pekerjaan? Ya, begitu Teh pertanyaan yang kedua, Teh Atira. Gimana caranya kita tahu kalau di kerjaan nih niat kita tuh untuk beribadah, kan untuk yang lainnya, misalkan untuk dapat gaji, untuk misalkan di pekerjaan juga dapat teman-teman gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya dari teman-teman? Itu pertanyaan dari Teh Revina ya. Kalau tidak ada, saya persilakan kepada Teh Atira untuk menjawab. Sudah cukup teman-teman pertanyaannya?
Udah ya. Oke, dipersilakan kepada Teh Atifa untuk menjawab. Oke. Saya jawab dari yang basic dulu ya. Oke, Teh Fitri. Oke. Dari Teh Bunga atau Teh Revina? bentar ya. Dari yang jawabannya basic dulu, bukan basic ya, apa ya? Esensial ya. Pertama, bagaimana cara kita tahu bahwa niat yang kita lakukan itu adalah untuk beribadah atau mencari ridha Allah, misalnya di dalam pekerjaan. Jadi kita bisa ngeklaim bahwa itu murni karena Allah ketika ada satu alasan, yaitu adalah tadi ya karena Allah. Terus disebut karena Allahnya itu gimana caranya? Ya dengan cara misalnya gini. Misalnya Teh Revina ya. Teh Revina saya minta untuk beli soto. Jalan Teh Revina. Gak ada soto. Ya, tapi nggak nyari lagi, di situ adanya sate. Ya udah Teh Revina beli sate, terus bilang turun balik ke saya, ngasihin ke sate ke saya. Terus Teh Revina bilang, "Teh ini." Saya bilang, "Kan saya tadi pesannya soto, kenapa dibeliin sate?" Ya, meskipun tadi buat ini Teh Atifa biar ini gini. Karena itu gitu kan. Nah, tapi ternyata memang ketika kita ngeklaim bahwa ini tuh untuk Allah, berarti harus ada landasan hukumnya, ada dalilnya. Ya, ada nggak ayat Al-Quran yang nyuruh kita untuk melakukan itu? Ya, ada nggak ayat Quran yang dalil di dalam Quran yang pada akhirnya kita melaksanakan sesuatu karena dalil itu gitu. Dalam hal pekerjaan misalnya, kenapa sih kita harus bekerja? Bisa nggak kita beribadah tanpa bekerja, mendapatkan gaji salary gitu? Itu bisa nggak? Tidak. Nggak bisa gitu kan. Karena yang namanya hidup perlu makan itu perlu uang, dan salah satu ma'isyahnya adalah dengan bekerja. Kata Allah di dalam Quran itu wabtaghi, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Maka carilah keutamaan dari darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasib kamu di dunia gitu. Harus juga kita mikirin karir, ya, mikirin mungkin plan kita ke depan gitu ya, pekerjaan kita ke depan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia gitu kan. Itu yang pertama ya. Jadi cara cari tahu kalau niat kita itu karena Allah atau bukan adalah dengan cara ada nggak dalil untuk melaksanakan hal itu. Oh, ada yang nembak saya nih, saya mau pacaran karena Allah. Bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa ya, karena nggak ada dalil berpacaran dalam Islam. Ya, oke, itu yang pertama. Terus kemudian saya akan ke pertanyaannya Teh Bunga Angela. Terus bagaimana Teh dengan Indonesia sekarang gitu ya? Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau itu jawaban yang menurut Teteh akan cukup panjang karena ada sangkut pautnya dengan sejarah. Ya, bahwa di Indonesia itu dulu kan namanya Nusantara. Nusantara itu adalah Nusantara itu adalah tempat yang sangat kaya dulu. Zaman dulu ya, kejayaan dulu. Karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Kayak itu pelajaran SD ya. Kita pasti udah pada hafal gitu kan. Sehingga apa? Konsekuensinya adalah pasti banyak pengusaha-pengusaha muslim, pebisnis muslim yang lewat Nusantara untuk kemana-mana. Ya, termasuk ke Cina, gitu kan harus ngelewatin jalur laut Indonesia kan. Gitu. Nah, Islam Indonesia, Nusantara besar dengan Islamnya. Sehingga Nusantara besar dengan Islamnya. Yang menerima Islam di Nusantara itu adalah rakyat bawahnya dulu. Iya, yang kemudian membuat ada sebuah surat yang dikirim oleh seorang Raja Sriwijaya, ya, untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu, untuk meminta diajarkan kata Umar, kata Raja Sriwijaya gini, "Aku adalah raja yang mana di kerajaanku itu ada 1000 gajah, ada 1000 gunung, ada 1000 sungai.
dan aku adalah keturunan dari 1000 raja, yang permasyuriku adalah keturunan dari gitu ya. Kepada raja Arab yang tidak menyembah siapapun kecuali Allah, berikut aku kirimkan hadiah-hadiah untukmu. Semoga engkau mau mengirimkan orangmu, utusanmu gitu ya, untuk mengajarkan aku tentang dinmu. Minta dia dakwahin Raja Sriwijaya itu. Ya, sehingga pastinya setelah itu kan banyak banget orang-orang Muslim yang pada akhirnya orang-orang Timur gitu ya, pada akhirnya datang ke Indonesia untuk dakwah di Nusantara, untuk dakwah di Nusantara. Ya, termasuk sampai ke Filipina, Irian, itu semua Islam. Manila itu ibu kota Filipina itu Manila, asal katanya via Manila. Jadi Manila sekarang. Ya, kemudian nama-nama pulau di Indonesia itu adalah pemberian dari seorang vlogger, traveler ya, karena nggak ada video waktu itu. Seorang traveler Muslim yang sangat terkenal, Ibnu Battuta. Ya, kata Ibnu Battuta, ketika aku ke Sumatera, aku melihat pulaunya begitu cantik, bergunung-gunung, berbukit-bukit, sungai hijau yang mengingatkanku tentang Andalusia. Maka aku namakan dia Pulau Andalas. Nah, kita mengenal Sumatera sekarang selain namanya adalah Sumatera, mereka juga menyebutnya Andalas. Kan adanya Universitas Andalas di Sumatera, itu Sumatera Barat kalau nggak salah. Ya, nah itu terus kemudian ketika kita ke timur lagi, kita nanti akan ada sebuah pulau yang paling padat penduduknya, ya, yang mana penduduknya itu menggantungkan dirinya pada bercocok tanam, subur tanahnya, kalau hujan turun maka jelayan-jelayan, ngerti nggak kalian? Tangkai-tangkai gitu ya, tangkai-tangkai padi gitu ya, tumbuhan itu akan berebutan tumbuh. Maka aku berikan dia nama Yawadi, Jawa. Ya, terus kemudian ke timur lagi ada sebuah pulau-pulau, ada sebuah daerah yang pulau-pulau dan setiap pulaunya ada kerajaan-kerajaan. Maka aku sebut dia Jaziratul Mulk, Maluku. Kemudian ke timur lagi ada masyarakat yang setengah telanjang gitu kan, hampir telanjang. Maka disebut Jaziratul Irian. Ya. Kemudian setelah itu berkembang pesatlah Islam di Nusantara. Sampai pada akhirnya ada negara api menyerang. Ya, ada penjajahan gitu kan, dan merampas nilai-nilai Islam itu dari Nusantara. Ya, cuman tetap ada ulama-ulama yang pada akhirnya berjuang gitu kan untuk menegakkan Islam, termasuk ada Cut Nyadin, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Sultan Hasanuddin dan lain-lain. Ya, yang kemudian setelah itu ini jadi ada siklus gitu ya, ada semacam siklus dalam naik turunnya Islam di berbagai macam belahan dunia gitu. Ya, setelah penjajahan itu selesai, ya kemudian muncul kan geliat-geliat. Pasti yang melawan penjajah itu pasti orang Muslim, pasti orang Islam. Orang Kristen gimana? Ngelawan nggak? Ya ngelawan, tapi tidak banyak. Kenapa? Karena yang paling menderita ke dalam penjajahan itu adalah orang Islam. Di masa penjajahan itu ada 4 kasta. Kelihatan nggak? Ya, ada 4 kasta. Kasta pertama adalah orang orang Belanda. Ya. Kasta kedua adalah orang non-pribumi, Arab, Cina, ya, itu tuh kasta kedua tuh. Kasta ketiga adalah orang pribumi non-Muslim, ya. Kasta keempat adalah pribumi Muslim, ya. Itu ada di kasta terendah. Kenapa? Karena mereka suka ngelawan. Kenapa kita ngelawan? Karena kalau kita nggak ngelawan, tauhid kita terancam. Kita nggak bisa bebas sholat, kita nggak bisa pergi haji, kita nggak bisa puasa, kita susah ini, susah itu, kan gitu. Pasti kalau kita ngelawan. Termasuk waktu itu ketika sudah bertahun-tahun terjadi ya penjajahan itu, dan pada akhirnya ada sudah ada frame nih, semacam terbentuklah mental terjajah gitu ya di benak bangsa Indonesia.
Ya saya lahir orang tua saya dijajah, ya saya juga dijajah. Saya lahir orang tua saya budak, ya saya jadi budak juga. Ada mental itu di masyarakat Indonesia. Kecuali orang-orang yang pada akhirnya memiliki pola pikir yang berbeda, apalagi setelah pergi haji. Ya, setelah pergi haji mereka balik dari haji itu pasti, kenapa Pak Haji gitu ya, kalau Indonesia itu kan Bu Haji, Pak Haji gitu. Karena itu yang memberi gelar haji itu adalah orang-orang Belanda. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia habis pergi haji pasti do something gitu. Dia bikin apalah, bikin organisasi apalah, ngapain lah gitu. Makanya ditandain sama orang-orang Belanda gitu, orang-orang yang udah pergi haji. Termasuk pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, ya Pak Haji Samanhudi, Cokro Aminoto, kemudian pendiri-pendiri bangsa yang lain gitu kan, yang mereka pernah pergi haji dan pada akhirnya ketika Indonesia mereka memperjuangkan. Ya, nah kemudian mungkin singkat cerita disusunlah kemerdekaan Indonesia gitu ya di BPUPKI, PPKI, ya yang kemudian dirumuskan lebih detail lagi oleh Panitia 9. Ya, yang kemudian Panitia 9 ini membuat Undang-Undang Dasar 1945 plus Piagam Jakarta. Ya, yang mana atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya gitu kan. Ada nggak sih keinginan bangsa Indonesia untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia? Ada. Karena di Piagam Jakarta sila pertama itu kita punya kalimatnya kan awalnya gini, kewajiban melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Yang kemudian ada sesuatu yang terjadi sehingga 7 kata itu dicoret dan jadilah sila yang sekarang. Tapi pada dasarnya meskipun maknanya jadi tidak utuh, ya, tapi pada dasarnya Pancasila itu basicnya adalah orang-orang Islam yang membuat, gitu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, ya, tauhid gitu kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu kan juga dari bahasa Arab kan, bahwa kemanusiaan itu perlu adil. Adil itu gimana? Ya, adil di sisi Allah. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ya, isom kalau bahasa Qur'annya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah secara bersama-sama. Keempat. Apa coba yang keempat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh hikmah. Sorry. Kerakyatan. Apa? Gimana ya, Fira? Kerakyatan. Itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan. Rakyat itu kan roh. Rakyat itu artinya pemimpin. Yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu, itu dalam, itu hikmah bahasanya. Dari sudut pandang bahasa Arab ya, hikmah itu dalam. Hikmah itu baru kita dapatkan ketika kita memadukan antara iman dan zikir. Zikir dan fikir kalau dipadukan itu baru dapat hikmah. Kalau cuma mikir doang nggak dapat nanti. Ya, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai inti dari dasar-dasar negara kita itu sudah Islami. Tapi persoalannya nanti beda lagi, apakah yang melaksanakan benar-benar memahami makna itu atau tidak, gitu. Ya, dan kalau Rasulullah dulu ketika masyarakatnya masih jahiliyah, tapi kita tentu nggak bisa ngatain itu aja, ngejudge dan lain-lain ya. Cuman yang penting sekarang kita memahami dulu nih bahwa ternyata basic Indonesia itu adalah Islam justru.
tadinya gitu kan, awalnya. Tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi sehingga jadilah seperti kondisi yang sekarang ini. Ya, kita pahami itu dulu aja. Gitu. Sambil mungkin berarti bagaimana kontribusi kita setelah tahu itu. Ya, bisa jadi kita share kepada teman-teman kita atau orang-orang lain gitu yang kita tahu bahwa oh ternyata